Apa makna dari kehidupan? Kali ini kita akan membahas tentang dilarang kita untuk mencaci. Oke, semua kata-kata ini, sekesal apapun, seemosi apapun, mungkin ada baiknya kita tidak boleh untuk mencaci atau memaki seseorang. Kenapa? Kita mencaci seseorang akan menghancurkan perasaan mereka, dan apa yang kita caci belum tentu menjadi hal yang berkenan, atau terkadang bisa juga kita salah dalam menilai seseorang. Seseorang yang kita caci belum tentu dia bersalah. Misal dalam suatu hal dalam kehidupan kita menemui ada kendala, baik dalam pekerjaan, dalam sosial, atau apapun itu, ada kesalahan-kesalahan sehingga kita tersulut emosi dan kita mencaci mereka atau seseorang yang kita curigai tersebut. Ilustrasi sebagai contoh, ada kata-kata main halus. Misal sebagai seorang pimpinan, bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah terhadap karyawan yang kita tidak sukai, mungkin karena tingkah lakunya atau apapun itu dalam suatu pekerjaan. Kita sudah bosan dengan alasan-alasan yang ada pada mereka. Maka dari itu kita belajar bagaimana kita menahan emosi, menahan kata-kata yang bisa mengakibatkan kata-kata kotor menyakiti hati mereka, karena itu bisa timbul suatu masalah ke depannya, apalagi kita mencaci dan memaki mereka. Dalam ilustrasi ini, misal kita ingin memecat, hal pertama yang kita lakukan mungkin bisa ngomong baik-baik bahwa tidak bisa dilanjutkan pekerjaan, atau dengan alasan-alasan tertentu bahwa putus partner atau apapun itu. Tapi bagaimana cara kita jika hal itu tidak bisa dilakukan? Mungkin bisa dengan menyuruh bawahan yang lain untuk penyampaian, atau dengan cara membuat dia tidak betah. Sebagai contoh, kita harus buang muka atau diam tanda marah kita. Sebagai orang bijak, tidak keluar kata-kata caci maki, tapi marahnya kita mendiamkan orang tersebut yang memang di hati kita tidak srek atau tidak cocok dengan hati kita karena tingkah laku mereka, supaya mereka sadar dengan diamnya kita itu merupakan suatu sindiran buat mereka yang bermasalah. Karena akan jadi hal lain cerita jika kita mengeluarkan cacian dan makian. Mungkin mereka bisa timbul dendam yang suatu saat akan menjadi masalah kepada kita, menjadi beban kita nanti. Lalu dengan cara apa? Ya diamkan, jangan didekati misal. Itu dalam hal pekerjaan. Lalu bagaimana dengan kehidupan sosial atau di lingkungan sekitar? Saat kita mungkin berkumpul dengan kerabat, dengan saudara-saudara kita dalam kehidupan bertetangga, ada hal-hal yang memang kita tidak sukai. Dari perkataan, dari candaan yang bisa tersulut emosi. Saya pernah berpikir seperti ini.
Jika orang tersebut bersalah, mungkin ada yang tidak cocok buat pribadi kita. Kita perlu diamkan saja. Lebih baik mungkin kita cari tongkrongan baru, jangan sama mereka, karena tidak cocok. Daripada melukai hati kita, apalagi kita sampai terbawa arusnya mereka. Sampai kapan kita akan bertahan dengan ketidakcocokan itu? Lebih baik tinggalkan dan cari tongkrongan baru. Cari yang sejalan sama kita, yang sepemikiran dengan kita. Jangan takut Anda tidak punya teman. Lebih baik sendiri, kalaupun teman kita mungkin tidak cocok dengan kita. Lebih baik kita mengurusi hal-hal yang lebih bermanfaat daripada di lingkungan yang didapat melukai hati kita karena kita menahan cacian, menahan untuk tidak mencaci. Bisa saja apabila kita terlalu dalam satu ruang lingkup yang menyakiti hati kita, sesabar-sabarnya kita pasti tersulut emosi dan timbullah kata-kata buruk dari kita, timbullah cacian buat mereka orang. Semoga teman, sahabat semua bisa memahami hal ini. Lebih baik kita buang energi dengan hal-hal positif, dengan hal-hal yang memberi manfaat, tanpa harus memikirkan hal-hal yang lain dan buang-buang tenaga untuk mencaci maki orang yang kita tidak sukai. Terima kasih.